Bismillah, 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 Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillah, 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 Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillah, 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 Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillah, 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 Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillah, 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 Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, Allah, hayana sifat Allah, hayana wahdaniyatan Allah, wujud kita baqa mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayyun sama basar kalam qadiran murida aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada rizqihi wa ridha ni'amihi wa zinata amrihi wa midada ihsanihi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dari Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syekh Ibnu Athaillah syekhul lakum al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin ya ghairil maghdubi alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah nabhasu li kitab Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'ana bihi wa ulumi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Athaillah keberkahan hidup kita, keberkahan rezeki dan nikmat yang diberikan Allah kepada kita, makin dekat kita kepada Allah dan makin kita dicinta oleh baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Lihurmati lil Habib Alwi bin Ali Al-Habsi di sebelah kiri saya. Lihurmati lil Habib Husin Ibrahim kah? Ibrahim Habib Ibrahim Al-Habsi. Al-Habsi juga. Lihurmati lil Habib Hasan Al-Kaf. Ya Habib? Ya, kalau salah Habib Tiang Aras, Habib Qadir Al-Habsi. Nah, itu nang duduk di situ nah. Menyendiri sedih. Lihurmati Kiai Haji Maskuni di sebelah kanan saya. Kiai Haji Mulyadi, alhamdulillah di sebelah kanan saya. Guru Termiji belum hadir ya, tidak hadir ya. Guru-guru yang lain di dalam maupun di luar, para hadirin dan hadirat juga kaum perempuan. Nah, ibu-ibu, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hadir semua yang ada di sini kita berdoa bersama-sama. Allahumma tawil umurana wasahih jasadana wasabit imanana wa asin amalana wa ilal khair kharibna wa minal ma'rifah qaribna wa min syarri ab'idna waqdi hawaijana fid dini wad dunya. Ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir waj'al lana ya Allah fi janabika wa ma'aka waj'alna ya Allah min awliyaika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Paqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, la yuqafu alaika antal bisa turku alaika wa innama yuqafu alaika min galabatil hawa alaika. La yuqafu, tidaklah khawatir, tidaklah takut alaika atas engkau, antal bisa turuku, engkau bingung dalam menempuh jalan kepada Allah. Itu bukan persoalan sebenarnya, tidak perlu dikhawatirkan. Tetapi yang dikhawatirkan adalah saat engkau kebingungan itu, innama yakhafu alaika min galabatil hawa alaika, engkau dalam hidup ini dikalahkan oleh hawa nafsu dalam hidup ini. Subhanallah. Kita sudah beragama Islam ya, maka kita sudah mendapatkan syariat dari Allah Subhanahu wa taala melalui saluran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan itu sudah sangat terang. Meskipun karena kurangnya ilmu kita menjadi kebingungan dalam menggapai, dalam menjalankan itu. Ija kunta mutalabbisan bihalin minal ahwali kataati awil maksiyah awil nikmah awil baliyah. Jika engkau merasa bingung dari keadaan-keadaan ketika engkau seperti engkau taat ataukah engkau maksiat, berbuat keburukan, dosa, ataukah engkau berada dalam nikmat, dalam bencana, antal bisa turuk alaika, engkau kebingungan atas jalan menuju Allah, ay turukul ubudiyah, yaitu jalan-jalan menuju Allah, allati tuwassiluka ila rabbika inda talbisika bihali minal ahwali li anna syariah mubayyinah. Kebingunganmu menuju Allah itu sudah dapat terpenuhi melewati kejelasan terang benderang ajaran agama Islam itu sendiri berupa syariat agama mubayyinah.
Lidzalika fa inna min najri fil kitabi was sunnah, untuk memahami tentang Quran dan sunnah. Tapi persoalannya adalah memahami Quran dan sunnah itu juga sangat sulit. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, ada para ulama-ulama yang mengenal memahami Quran dan sunnah, tinggal kita mengikuti para ulama. Subhanallah. Wajada ma yarsuduhu fa ubudiyatu ka fi taati an tashhadu minnatihi. Tetapi apakah engkau sudah bisa memahami petunjuk syariah itu sebenarnya dalam hidupmu? Apakah engkau mengerjakan taat itu sekedar taat saja, ataukah engkau memahami makna ketaatan itu? Wa fi taati an tashhadu minnatihi. Seharusnya ketika engkau taat kepada Allah, tafadhol Habib Abdurrahman masuk. Ketika engkau taat itu, engkau harus memperhatikan tashhadu minnatahu, anugerah Allah. Tafadhol. Yang engkau perhatikan adalah ketika engkau taat itu, engkau harus perhatikan kamu bisa melakukan taat itu karena minnah Allah, karena anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kehebatanmu. Yang jadi persoalan, sudah syariat itu sangat jelas, lalu kita berbangga-bangga diri sampai kita berkata gembira, aku menjadi orang yang sudah bisa melaksanakan syariat agama dengan baik dan benar. Jangan sampai kamu lupa kamu melakukan itu semua semata-mata minnah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting, wa alaika wa fil ma'siyah bil istighfar. Yang penting ketika engkau melakukan kemaksiatan, engkau harus pandai juga mengucap istighfar, meminta ampun kepada Allah. Awit taubah atau taubat minha. Tapi bukan sekedar itu, engkau harus menyadari ketika engkau mengucapkan ampun, minta ampun kepada Allah, engkau harus merasakan hina dina di hadapan Allah. Itulah yang dikenal kemarin dengan istilah iktiraf. Iktiraf adalah perasaan hina dina di hadapan Allah. Ada kan iktiraf yang dibaca waktu di masjid biasanya, ya kah? Kalimat yang disebut kalimat Abi Nawas ya, atau Abu Nawas. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubata waghfir junubi fa innaka ghafiruz dzambil azimi. Ilahi lastulil firdausi ahla, wahai Tuhan, kayaknya aku ini tidak sanggup, tidak mungkin masuk ke dalam surga Firdaus. Kenapa? Karena semua ibadah yang hamba kerjakan ini semuanya minah engkau, semuanya anugerah engkau. Aku ini tidak ada, kepompong saja aku ini, seperti benda mati. Tanpa engkau bantu tidak bisa melakukan ibadah Jadi apalah aku ini hebatnya. Wala aqwala naril jahim. Tapi persoalannya ada ya Allah, neraka jahanam itu hamba tidak sanggup kalau dimasukkan ke dalamnya. Lalu apa kata Allah? Fahabli ya Allah, karena itu anugerahi aku taubatan, kemampuan untuk selalu bertaubat kembali kepada engkau bila aku melakukan kesalahan, bila aku melakukan kekhilafan. Waghfir junubi, karena itu ya Allah ampuni dosa-dosaku. Waghfir junubi, karena sesungguhnya tidak ada siapapun yang bisa mengampuni dosaku. Fa innaka ghafiruz dzambil azim, karena hanya engkaulah satu-satunya Allah Tuhanku yang bisa mengampuni dosa-dosaku, sekalipun dosa-dosa itu dosa besar. Ampuni aku. Maka barengilah kesalahan-kesalahan kita, apapun itu, sedikit apapun itu, dengan istighfar. Engkau jangan bingung seperti itu, lakukan itu terus, kata Syekh. Wa bin nikmah bisyukri alaiha, terhadap nikmat engkau pandailah bersyukur. Jangan hanya melihat nikmat itu banyak saja, sedikit pun dianggap nikmat. Sehatmu hari ini juga kalau bisa engkau pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kah?
Kalau di tingkatan yang tadi, yang di tag tadi, tingkat hakul yakin, musyahadah, itu dipandangnya alam semesta ini rahmat Allah, nikmat Allah, pemberian anugerah Allah. Jadi melihat apa aja di alam ini, melihat semut, anugerah Allah, melihat lampu, anugerah Allah, melihat pintu, rahmat Allah, melihat rumah, rahmat Allah, meskipun rumah masih sewaan, nyewa masih rahmat Allah. Udah urusan nyewa, urusan menyewa, urusan pemiliknya, ini urusan memandang bahwa nikmat, ya kan? Oh, itu lebih daripada syukur kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa, ya tadi mungkin melihat rezeki berbentuk materi masih, ya kan? Nah, kalau ganti kendaraan dari Honda Beat jadi Honda apa, Honda PCX, alhamdulillah aja. Nyaring alhamdulillahnya lah. Nah, oke, penting. Wapil baliyah bisobri alaiha. Terhadap bencana atau musibah engkau sabar padanya. Kebanyakan kamu bisa sudah melakukan itu semua, meskipun tidak dalam makna yang sesungguhnya. Wa inna ma yuqafu alaika fi hajir ahwal min galabatil hawa alaika. Tetapi yang menjadi persoalan, engkau bertanjak dari keadaan-keadaan itu hidup hari-harimu, engkau terperangkap dalam lembah hawa nafsumu. Itu yang menjadi persoalan, yang menjadikan hancurnya dirimu pada keadaan itu. Nah, hawa nafsu ternyata yang penting. Kenapa begini? Engkau dikalahkan oleh hawa nafsumu, hatta ya'maika an ru'yati tariqi qasdika, sehingga engkau tidak bisa lagi mampu melihat jalan terang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dia terang benderang syariat itu, tapi karena hawa nafsumu, kamu tidak bisa lagi melawan atau menjalani jalan yang terang benderang menuju wasilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Seperti ta'azzub bi ta'ati, seperti engkau ujub saat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyalah, ibadah sudah bagus kita kerjakan, bagus dah. Haji sudah 2 kali setahun sudah, umrahnya haji belum pulang umrah 2 kali setahun sudah, oh, bagus sudah. Tahun berikutnya haji, oh, beb, zakatnya sudah luar biasa, nikmat rezeki yang banyak, ibadah pulang dikerjakan. Zakat dikerjakannya tiap tahun, zakat fitrah aja, Pak. Zakat malnya tidak bisa lagi, tidak mampu. Alhamdulillah masih. Yang jadi persoalan, loh, kenapa kamu setelah mengerjakan semua itu kamu ujub, sekolah tinggi ke Mesir, kemana lagi? Ke Yaman, lebih baik. Pulang dari sana, oh, kira-kira di Banjar ini aku aja paling alim. Kenapa kamu takjub? Itulah kamu di lembah hawa nafsu yang ada pada dirimu. Itu persoalannya, kata saya. Kenapa jadi gitu? Karena kecenderungan watak manusia itu memang seperti itu, bisa lalai. Makanya kita perlu bimbingan para guru. Mun gurunya terperusuk juga, kacau aja jadinya. Watasaru fil maksiyah wataskalun nikmah. Engkau harus bisa menjadikan, membentuk jiwamu bagaimana bukan hanya persoalan maksiat itu, tapi hawa nafsu yang ada pada dirimu. Ria, bagus sudah bersedekah, amal bagus sudah bersedekah. Kenapa ingin mengisahkan dengan orang? Bib, masjid tuh nah, andaikan bukan karena aku, wah, ayo, Bib, kayak apa Bib? Bib Kadir, apa Bib? Nggak bisa apa? Nggak bisa terbangun, bos. Tuh nah, karpetnya di masjid tuh nah, karpet aku, pas kalah pemilihan, diambil karpetnya. Nasib juga. Aduh, Bib. Yang lebih, nah, ini hati-hati kita. Ada kisah Paloi. Nah, Habib Akil Al-Habsi kah? Asegap lah. Nah, duduk Bib. Asegap. Belum terusakan lah. Pengen mana kisah Paloi lah. Nah,
Paloi ini pipe menaksi. Oh, kejar paket terus tiap hari cari duit. Miris ban. Singgah aja di tempat nang teduh nih, cari teduh. Ada rumah sakit jiwa. Singgah aja situ. Buka apa nih? Bib, bannya diganti bib. Ucusnya diganti, kadang ganti bannya diganti kan, ban serep kan ada, ganti, dah pasang, udah ada masalah aja paloi yang kayak ini aja, paloi, udah ada masalah, ya terima aja lah, gitu kan. Sekalinya waktu sama mengembalikan masang, bautnya itu lepas jatuh pipa, soalnya di bawahnya got aja paloi, dicari ya mornya itu, bautnya itu udah ada lagi, hilang, tenggelam, mana sampai terpeluh paloi cari-cari, bingung siapa ini aja paloi, sudah jadi bautnya itu kan 4 biji hilang semua, kabar tahu ngeteh paloi itu duduk. Sekalinya ada orang di belakang menegur, woi. Orang paloi lihat ya, Pak Jan. Oh Pak Jan, paman ya. Lihat di paloi, orang gila kalinya. Orang gila menegur, paloi di dekat rumah sakit gila pipa. Di jendela rumah sakit gila itu kan ada kan belihatan aja kan. Oh paman Jan, rupanya memperhatikan orang gila itu. Coba paman Jar pasang ban situ, ambil mor nang di ban satu di depan, satu ambil nang di sebelah kiri, satu ambil yang sebelah kanan tuh satu, masukkan di situ biar 3 dulu, nanti pian singgah di orang jualan mor baut, singgah situ beli situ pasang situ. Oh iya bener coba lu. Ya kalau bilang bujur ya paloi ini sudah pasang ya Pak, bujur. Wah, makasih lah, adang dulu jar paloi. Kamu ini orang gila lah, orang gila jar. Wah, kenapa jadi bisa masa kan aku aja tidak bisa memikirkan itu. Memberikan saran pintar pipa. Jadi apa jar orang gila? Ulun ini memang gila Bang Jar. Saya ini gila, mana? Tapi tidak bodoh mana aja. Udah bodoh pipa. Udah bungol kalinya. Nasib juga aja paloi ini aku dipadakannya bungol bodoh nih. Aduh, rusak acara nih paloi. Nah, ya kalak tadi takjub paloi, merasa gampang aja paloi masalah kayak ini, beres semuaan, pas hilang mornya. Ditegur Tuhan enggak? Ditegur Tuhan. Habis ditegur Tuhan, Masya Allah, enggak bisa apa-apa. Orang gila yang negur. Tuhan melewati jalur orang gila, ya kan? Apa tuh? Af'al Allah, perbuatan Allah melewati jalur orang gila bisa menyampaikan. Nah ini di sini. Paloi ini masih tidak paham juga lagi sampai berkata orang gila itu apa? Memang aku gila tapi tidak bodoh. Waduh, memokol benar. Pip. Habis David yang kisahnya nih. Paloi kayaknya yang bodoh. Nah, karena itu adalah salah satu kata contoh kita dalam mengamalkan syariat ini juga perlu panduan memahaminya. Jangan merasa sok pintar memahami syariat agama ini sehingga engkau terjerumus ke dalam suatu lembah hawa nafsu. Hawa nafsu apa? Hawa nafsu merasa pintar, merasa hebat. Itu hawa nafsu. Lalai kita dengan Allah. Harusnya kita syukuri, kita tidak syukuri. Ya, yang nyatanya kita bersyukur bila rezeki besar, baru bersyukur rezeki sedikit. Kita tidak bersyukur makan tiap hari sampai besar, sampai umur 60 kita bisa makan. Kita tidak pernah mensyukuri. Kenapa tidak bisa mensyukuri? Karena dari dulu rumah kita sewaan. Nggak bisa bersyukur kita. Rumah sewaan, Bib. Kayak apa nak bersyukur?
tahukah engkau wa ma min dabbatin, apa saja yang melata di muka bumi ini, ya, wa ma min dabbatin fil ardi, di muka bumi ini, illa alallahi rizqu, Allah menjamin rezekinya. Sampai umur 60 tahun itu Allah menjamin rezekinya. Subhanallah. Tidakkah seharusnya orang-orang miskin juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Seharusnya. Karena engkau diperbudak oleh hawa nafsumu, hawa nafsumu menutupi sehingga engkau tidak bisa wusul melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Buta akhirnya wusul. Wah, aku ini miskin apa? Zakat, zakat untuk orang kaya, aku ini miskin aku ini. Subhanallah. Nikmat engkau bisa berdiri, duduk, berbaring. Bos, sampai ke pengajian aja Paloy tidak bisa. Di Boy Gabus kita ke pengajian di di Rawasari itu Jar. Rawasari. Itu rame Jar. Ada kopi di situ Jar. Nah, Jar Paloy. Rumahnya wajib Pak. Istriku nih najar Paloy, minta gani guring, minta bantu tidur. Rupanya mulai dulu tidak bisa tidur istri ini besar Jepang. Tidur aja Bib tidak bisa Bib. Masya Allah, dilajari tidur. Padahal tidur sudah mulai anak-anak Bib lah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat makna kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fid dunya fil ukhra